Jadi Nyonya Reno Barak sehari ini hidup enak di rumah mewah. Ruang tamunya aja ada 3. Sebelum heboh dinikahi pengusaha muda yang sekaligus mantan kekasih Luna Maya. Syahrini sudah dikenai publik sebagai pribadi yang gemar berpenampilan glamor. Rupanya gaya glamor Syahrini tak hanya tercermin dari cara berpakaiannya saja, namun juga pada desain kediamannya di 2 kota, yakni Bogor dan Jakarta. Dikutip dari Nova dalam artikel berjudul Berinterior Serba Emas dan Garasi Tembus Pandang Rumah Syahrini Mewah Bak Istana. Selain dari hasil kerja keras, kekayaan yang dimiliki oleh Syahrini juga warisan dari almarhum sang ayah. Sejak kecil, Syahrini sudah menempati rumah mewahnya di Bogor, Jawa Barat. Saking mewahnya rumah Syahrini yang ada di Bogor ini sampai berlapis emas di beberapa perabotannya. Rumah berinterior serba putih rumah masa kecil Syahrini ini didominasi warna coklat muda dan emas. Baru menapaki ruang tamu, dominasi keemasan mengukuhkan kemewahan rumah Syahrini. Tak hanya itu, guci antik serta lampu-lampu gantung kristal menjadi elemen dekoratif yang apik. Tak kalah mewah, rumah Syahrini yang berada di Jakarta mengadopsi gaya Eropa klasik dengan didominasi nuansa putih. Selain itu, penampakan dalam rumah Syahrini di Jakarta juga tampak asri dan sejuk. Ditambah taman dan kolam renang yang berada tepat di depan Pandopo. Bagian lain dari rumah Syahrini yang menarik perhatian adalah pada garasi mobil. Garasi mobil di kediaman Syahrini rupanya tembus pandang sehingga terlihat ke lokasi mobil mewahnya yang berjejer. Piranti piring di rumah Syahrini pun bahkan bermerek Hermes dengan harga 5,7 juta. Padahal harmonis dan sepi gosip miring, Reno Barak mendadak makan hati dengan kebiasaan Syahrini di meja makan. Gak nyangka banget. Dilansir dari sajiansedap.com, nama Syahrini dan Reno Barak memang kerap mengundang perhatian publik. Pasangan yang selalu tampak harmonis dan sepi gosip miring ini selalu menunjukkan keromantisan satu sama lain. Saat menikah dulu, keduanya nampak sangat tertutup. Bahkan para tamu undangan dilarang membawa ponsel. 2 tahun sudah menikah, keduanya nampak masih menikmati momen berdua tanpa kehadiran buah hati. Belakangan, Reno Barak tampak makan hati mendalam dengan kelakuan Syahrini saat di meja makan. Kebiasaan Syahrini di meja makan. Ada sejumlah kebiasaan Syahrini yang tentu saja baru diketahui Reno Barak setelah menikah. Reno Barak pun sempat mengeluhkan kebiasaan Syahrini yang harus makan tepat waktu. Kalau kekurangan, dia makannya harus tepat waktu, terlalu punstual, kata Reno Barak dalam jumpa pers di kawasan Tamrin, Jakarta. Pola makan Syahrini terbiasa teratur dan terjadwal. Ia kerap meminta ditemani sang suami. Sayangnya Reno tak bisa selalu menemani lantaran kesibukannya. Kalau pagi bangun harus tank jam segini, siang tank makan jam segini, tapi kan kadang saya juga sibuk, katanya. Namun Reno Barak meralat perkataannya meski belum terbiasa. Menurutnya hal itu bukan termasuk kekurangan Syahrini. Jadi ya itu bukan kekurangan tapi kebaikan lah ya, kata mantan kekasih Luna Maya ini. Ia pun memperingatkan Syahrini untuk bersiap menghadapi karakternya. Tapi saya akan kasih tahu keburukan saya jiwanya samurai. Terlalu disiplin, terlalu keras, katanya. Ternyata Syahrini dan Reno sudah memiliki rencana soal momongan. Sama-sama ingin punya anak, ternyata Syahrini dan Reno punya keinginan berbeda soal jumlah anak. Hal ini disampaikan oleh penasehat adat yang hadir di konferensi pers berbagai kebahagiaan Syah Reno yang digelar di Grand Hyatt Hotel.
Penasehat adat mengatakan jika Syahrini ingin punya anak 13 anak, sedang Reno hanya ingin 2 anak. Kita lihat rezekinya banyak, kelihatan Syahrini pengen anaknya 13, pengen ke 11, tapi Reno pengennya 2, tapi pas 11 tambah 2 jadi 13, ungkap penasehat adat. Syahrini baru tahu tabiat Reno Barak saat marah. Penyanyi Syahrini punya cara tersendiri untuk mengetahui Reno Barak sedang marah dengan atau tidak. Syahrini kerap mengira Reno Barak marah lantaran nada suaranya yang meninggi saat berbicara. "Sayang, itu tadi marah." "Bukan sayang, nadaku tinggi." "Oh, kirain aku dimarahin," kata Syahrini. Hal-hal kecil itulah yang membuat rumah tangganya selalu romantis dan awet sampai hari ini. "Jadi gitu aja, dijaga-jaga mood-mood kecil kayak begitu," ujar Syahrini. Ketika kulit Reno Barak disorot, Syahrini ketahuan pakai baju tidur jutaan rupiah. Diketahui sebelumnya Syahrini sempat menyebutkan berat badannya naik 10 kg setelah menikah dengan Reno Barak. Kini Syahrini tengah melakukan proses diet meskipun tengah liburan. Syahrini tetap menjaga pola makannya saat liburan mewah dengan Reno Barak di Labuan Bajo dan Bali. Namun, tak hanya tubuh Syahrini yang jadi sorotan, tubuh Reno Barak juga jadi pembicaraan. Hal itu terungkap ketika Syahrini unggah foto kebersamaan dengan Reno Barak di tepi kolam renang. Selama liburan, Syahrini sering pamer kemesraan dengan Reno Barak. Syahrini terlihat mengintari bagian kolam renang bersama suami. Tak hanya kemesraan, Syahrini dan Reno Barak yang jadi sorotan. Kulit putih Reno Barak dan Syahrini tak kalah jadi sorotan. Duo bening Masya Allah. Jadi ceritanya dari rumah kaca Bumi Bima melaju pakai piyama, bangun-bangun sudah di mandapa gitu ya inces. Manja. Gemoy sama badannya Pak RB. Tulis admin. Syahrini dan Reno Barak disebut pasangan serasi meski keduanya memiliki tubuh yang berbanding terbalik. Pasangan serasi, Pak RB tegap badannya, Ibu Syahrini mungil, cantik, good looking. Masya Allah, manja deh, sweet couple Sahreno. Cantik, ganteng, bersih, beneng-bening. Yo, Pak RB gede gagah, ungkap warganet lain. Duo bening ini selalu bikin gemes dan dinanti tayangannya romantisnya natural sih, puji warganet. Tak hanya Reno Barak, baju tidur yang digunakan Syahrini juga jadi sorotan. Syahrini ketahuan pakai baju piyama dari brand Victoria's Secret. Baju tidur motif bunga-bunga yang terbuat dari bahan satin ini dibanderol dengan harga 1,3 juta. Itulah Syahrini sukses saingi Nagita Slavina jadi artis tajir Indonesia dengan aset tembus 208 miliar. Syahrini kepergok berbose centil pakai baju tidur yang berharga fantastis. Sukses saingi Nagita Slavina jadi artis tajir Indonesia dengan aset tembus 208 miliar. Syahrini kepergok berbose centil pakai baju tidur berharga fantastis. Selama ini Syahrini dikenal sebagai salah satu artis tajir di Indonesia. Bagaimana tidak, harta kekayaan Syahrini sangat melimpah yang tak dapat dibanding sebelah mata. Hal itu terbukti dari gaya hidup mewah Syahrini yang kerap mengenakan barang-barang mahal di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, kekayaan yang dimiliki Syahrini juga sukses saingi Nagita Slavina sebagai artis tajir Indonesia. Sering lakukan ini, Syahrini sebut banyak artis yang nebeng rezeki darinya tapi ogah mengakui. Sosok Syahrini memang sangat menggemparkan masyarakat beberapa waktu lalu. Dikutip dari Gridhot dari grid.id, Syahrini sempat menjadi trending berkat pernikahannya dengan Reno Barak yang merupakan mantan kekasih Luna Maya. Masa-masa tersebut memang membuat nama Syahrini makin banyak dibicarakan dan dituding macam-macam.
Siapa sangka sebelum-sebelumnya Syahrini pernah mengeluarkan amarahnya ketika dirinya sering dibicarakan orang lain. Saat itu Syahrini akhirnya ogah tutup mulut. Ia blak-blakan menyebut sosok artis yang suka munafik padahal dapat uang karena Syahrini. Diakui Syahrini persaingan di dunia hiburan memang begitu ketat. Sudah dituntut karir, Syahrini harus bisa menghasilkan sesuatu yang menarik minat publik. Beruntung, tanpa harus susah payah, Syahrini kini menjadi sosok yang begitu dicintai masyarakat. Bukan cuma penampilan di atas panggung, tingkah Syahrini juga begitu melekat dalam ingatan publik. Setiap kata yang terucap dari mulut Syahrini saat tampil di layar kaca selalu jadi jargon-jargon yang menarik. Saking uniknya, kalimat-kalimat ini pun jadi ciri khas Syahrini. Alhasil banyak artis tanah air yang menggunakan jargon unik Syahrini di TV. Sayangnya jargon-jargon unik tersebut nyatanya kerap digunakan para artis tanpa permisi. Melansir pemberitaan grid.id Rabu 29 September 2021, sebenarnya Syahrini tidak keberatan bila para artis menggunakan jargonnya di TV. Hanya saja Syahrini kecewa bila masih banyak artis yang tak mau mengakui jika dirinya lah yang menciptakan tren jargon tersebut. Mulai dari santik, Anda jangan julid, manja, dan lain-lain. Aku suka miris dan menyayangkan sekali. Kadang sesama para seniman, artis sering mengikuti bibir lincah ini bicara. Tapi mereka suka tidak mengakui itu dari Syahrini. Apa sih susahnya? Kita kan berteman, ujar Syahrini. Tak hanya kecewa, Syahrini merasa dirugikan. Sebab menurut Syahrini, tanpa sadar sejumlah artis tersebut mencari rezeki dari kesuksesannya. Sudah nebeng rezeki, tak mau mengakui pula. Inilah yang membuat Syahrini merasa kecewa dan dirugikan. Terlebih lagi, sejumlah artis masih saja mengkritik gaya khas Syahrini dalam bicara. Tanpa tendeng-tendeng, Syahrini menuding artis yang menggunakan jargonnya tanpa permisi adalah orang-orang munafik. Tapi kadang-kadang suka pada munafikan, dipakai. Mereka mendapatkan uang dari aku, mendapatkan keberkahan, tambahnya. Syahrini pun menyayangkan sikap para artis yang dinilainya kelewat julid dengan tingkahnya. Saya enggak emosi, tapi apa sih susahnya? Lagu Santik itu katanya bukan dari Syahrini. Apa susahnya? Makanya jangan julid, tandas Aisyah Rani.